bahwa pengetahuan, sikap, dan motivasi masyarakat nelayan itu sangat rendah ya secara umum. Nah, kira-kira pandangan Prof. Venus, hal apa yang menyebabkan ini? Sesi selanjutnya adalah pertanyaan, sanggahan, dan atau klarifikasi. Waktu yang digunakan oleh setiap penguji untuk melakukan tugas tersebut tidak lebih dari 5 menit, kecuali penguji eksternal itu dapat, ada kata dapat, memanfaatkan waktu lebih dari 5 menit. Kita sekarang melangkah ke penguji eksternal. Saya undang dengan hormat pada Bapak Dr. Insinyur Abdullah MC. Silakan. Terima kasih pimpinan sidang yang saya hormati, sekaligus sebagai Wakil Direktur 1 Pasca Sarjana UNN. Yang terhormat Prof. Dr. Bahrani Rauf sebagai promotor, dan Dr. Faisal Amir selaku co-promotor. Kemudian yang terhormat Ibu Profesor Dr. Nurgita Pertiwi sekaligus sebagai KPS Program Pasca Sarjana PKLH S2 dan S3, dan sekaligus ya dulu di tahun 2016 adalah promotor saya. Kemudian Prof. Lahmin yang saya hormati, dan promotor Promopendus yang hari ini telah sampai di tahap akhir, mudah-mudahan bisa sukses untuk menjalani ujian promosi pada hari ini. Dan kepada hadirin yang saya hormati, terima kasih karena kita diberi waktu terbatas. Saya mencoba juga ingin mempertanyakan satu hal atau dua hal kepada Promopendus. Yang pertama terkait dengan hasil penelitiannya ini ada hal menarik ya. Ada waktu penelitian pretesnya ya, ditemukan bahwa pengetahuan, sikap, dan motivasi masyarakat nelayan ya, yang menjadi objek penelitiannya itu sangat rendah ya secara umum. Ini kan menarik ini ya, jadi sangat rendah. Di sisi lain kalau kita lihat perkembangan teknologi ya, terutama teknologi informasi, proses membaca, melihat ya, dan mendengar masyarakat kita sampai pelosok itu sudah cukup baik. Ya. Jadi perolehan informasinya sangat tinggi. Ya. Boleh dikatakan sudah terbuka untuk memperoleh informasi-informasi ya, dari berbagai hal. Nah, ini yang saya ingin. Nah, kira-kira pandangan Prof. Venus, hal apa yang menyebabkan ini sehingga tingkat pengetahuan, sikap, dan motivasi masyarakat nelayan di sana itu relatif sangat rendah. Bisa dijelaskan dulu ini. Silakan. Ya, terima kasih banyak, Prof. Jadi yang menyebabkan bahwa masyarakat nelayan itu memberikan perilaku terhadap lingkungan yang kurang baik ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya sanitasi berwawasan lingkungan, pemukiman yang tidak sehat. Ini terlihat dari perilaku masyarakat yang kurang pada lingkungannya. Ini masih banyak ditandai oleh adanya sebagian masyarakat yang melakukan pola hidup tidak sehat, memanfaatkan sungai sebagai sarana MCK dan air bersih untuk kebutuhan rumah tangganya. Nah, kebiasaan-kebiasaan buruk ini
ternyata membudaya di masyarakat dengan banyak membuang limbah rumah tangga langsung ke sungai dan di sekitar lokasi pemukiman. Ini berpotensi sebagai penyebab penyebaran wabah penyakit. Jadi salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan itu disebabkan oleh rendahnya pengetahuan tentang sanitasi lingkungan. Jadi saya fokus kepada rendahnya pengetahuan tentang sanitasi lingkungan. Bisa jadi bahwa dunia teknologi saat ini sudah bisa banyak membaca, tapi rendahnya pengetahuan tentang sanitasi lingkungan inilah yang menjadi pokok persoalan di bantaran sungai. Sehingga penelitian saya ini penting untuk dilaksanakan penyuluhan dengan menggunakan metode penyuluhan orang dewasa. Sehingga kenapa pertimbangannya penyuluhan orang dewasa? Karena waktu penyelenggaraannya itu relatif singkat dan tidak mengganggu pekerjaan masyarakat nelayan setempat. Penyuluhan juga yang saya lakukan ini banyak menggunakan metode focus group discussion atau FGD, sehingga mudah dipahami, masyarakat nelayan mudah dipahami materi-materi yang disampaikan melalui modul. Demikian, Prof. Ya, saya tambahkan lagi, pimpinan sidang. Tadi rendahnya pendidikan, pengetahuan, sikap dan motivasi ini saya tangkap pada aspek budaya atau kebiasaan ya, yang sudah terjadi di sana. Ya. Nah, tentu ini kita bisa mungkin merubah ya melalui penyuluhan, ya, melalui pemberian informasi dan sebagainya. Saya tanya lagi satu, kira-kira model-model penyuluhan yang mana yang lebih efektif atau yang efektif untuk merubah ketiga variabel tadi yang disebutkan. Model-model penyuluhan yang bagaimana? Kan ada banyak model penyuluhan yang bisa kita terapkan untuk meningkatkan daya atau kemampuan masyarakat. Nah, menurut Promopendus untuk wilayah di sana, lokus di sana, kira-kira metode penyuluhan yang bagaimana yang bisa efektif untuk mengangkat ya, atau meningkatkan variabel-variabel yang dimaksud tadi. Silakan. Metode penyuluhan yang sangat efektif dan itu sudah saya lakukan pada penelitian saya ini adalah metode penyuluhan pendidikan orang dewasa atau andragogi. Jadi kita membawa penyuluhan ini dengan bergaul kepada mereka dan menyampaikan materi-materi yang sederhana yang mudah dipahami. Jadi fokusnya adalah metode pembelajaran orang dewasa, Prof. Itu yang digunakan ya. Dan itu cukup efektif menurut Promopendus. Sangat efektif, Prof. Saya kira jawabannya cukup jelas dan baik. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada penguji eksternal telah mempakai waktu, Bapak Dr. Insinyur Abdullah. Terima kasih.